Hello cu, terima kasih sudah klik video ini and welcome back to Detective Soda. Coba bayangin, kamu lagi jalan pulang sekolah nih. Dan di hari itu rasanya biasa aja dan gak ada yang aneh sama sekali. Tapi tiba-tiba kamu merasa kalau ada yang gak beres. Terbesit perasaan tidak enak secara tiba-tiba dari dalam hatimu cuy. Lalu kamu kirim pesan terakhir ke temanmu begini, kalau aku gak ada kabar, maaf ya. Dan setelah itu kamu menghilang. Beberapa hari kemudian kamu malah ditemukan di tempat yang sepi sendirian tanpa ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi cuy. Ini bukan cerita film, ini adalah kisah nyata yang bikin satu Indonesia merinding dibuatnya. Kisah tentang seorang anak SMP yang mencoba bertahan di detik-detik terakhir hidupnya. Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian gak gagal paham. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Check it out! Seperti biasa, kita kenalan dulu dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Korban dalam kisah ini bernama Zain Ahmad Abdul Kudus atau biasa dipanggil Zain. Usianya masih sangat muda, yaitu 14 tahun cuy. Seorang siswa SMP kelas 7 di SMPN 26 Bandung cuy. Di sekolah, Zain ini dikenal sebagai anak yang pendiam, tapi sangat sopan dan penurut. Guru-gurunya mengenal dia sebagai murid yang tidak pernah membuat masalah cuy. Tapi di balik sifatnya yang tenang, Zain itu menyimpan beban hidup yang cukup berat cuy. Sejak kelas 5 SD, dia sudah kehilangan ibunya. Di rumah, dia membantu merawat ayahnya yang sedang sakit. Zain bukan anak yang banyak bicara, tapi dia kuat. Sangat kuat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Zain itu tinggal bersama kakeknya yang bernama Kakek Undang. Seorang pria berusia 52 tahun dan dia merupakan warga Kampung Burujul, Desa Margahayu, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat cuy. Dia sangat terpukul atas kehilangan cucu yang sangat dia sayangi. Kakek Undang mengatakan bahwa cucunya tersebut memang sudah 3 tahun hidup dalam tekanan yang dilakukan oleh para pelaku. Selain itu, kakek Undang juga mengatakan bahwa cucunya itu sudah tinggal bersamanya sejak ibunya meninggal dunia. Dan sejak saat itulah, Zain ini sering mendapat tekanan dan teror yang bertubi-tubi dari kedua pelaku cuy. Dan dalam kasus ini, pelakunya itu ada 2 ya cuy. Pelaku yang pertama adalah YA atau Yoga, seorang remaja berusia 16 tahun. Dan pelaku kedua adalah APM, seorang remaja berusia 17 tahun. Keduanya masih duduk di bangku SMA dan keduanya itu bukan orang asing bagi korban. Mereka justru pernah menjadi bagian dari kehidupannya Zain. Hubungan mereka dulu cukup dekat, bahkan dianggap seperti kakak dan adik sama orang-orang. Dan dari hubungan itu ternyata menyimpan luka lama. Luka lama yang seperti apa? Emang gimana sih kronologi lengkapnya kasus ini? Oke cuy, langsung saja kita bahas. Yuk cus! Mari kita flashback sebentar untuk melihat dendam apa yang disimpan oleh pelaku. Sehingga bisa melakukan hal yang sekeji itu cuy. Kisah ini sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Jauh sebelum kejadian tragis itu terjadi. Zain dan pelaku YA itu sudah saling kenal cuy, bahkan sejak SD. Tapi hubungan mereka bukan hubungan yang sehat. Karena menurut keluarga Zain ini sering mengalami perundungan. Dia pernah dipukul dan uang jajannya diambil, serta hidup dalam rasa ketakutan. Setelah Zain itu lulus dari sekolah dasar, keluarga bahkan memindahkan Zain ini sampai ke Bandung dengan harapan dia bisa jauh nih dari lingkungan tersebut. Keluarga berharap Zain itu sudah bebas dari jeratan perlakuan YA
dan demi keselamatan Zen ke depannya cuy. Tapi ternyata masa lalu itu tidak benar-benar pergi. YA terus-menerus nih menghantui dan mengganggu hari-harinya si Zen. Bahkan YA pun tak segan untuk menghampiri Zen itu ke Bandung cuy. Dan yang bikin kita tambah tercengang cuy, dari penelusuran yang kita dapatkan, diketahui bahwa YA itu menyimpan perasaan yang rumit nih terhadap si Zen. YA ternyata seorang cuy, karena YA itu menyimpan perasaan cinta terhadap si Zen. Atau bisa dibilang YA itu lah, terus kok bisa nih ketahuan bahwa YA itu menyimpan perasaan terhadap si Zen? Nah, jadi ini jawaban dari pertanyaan itu cuy. Yuk kita cus lagi. Jadi di media sosialnya YA ini pernah nih menulis tentang sosok yang membuatnya nyaman cuy. Dan sosok itu diduga adalah si Zen. Tapi di sisi lain YA juga menyimpan rasa sakit hati nih. Sakit hati YA itu karena Zen ini lebih memilih nih untuk pindah ke Bandung dan meninggalkan YA di Garut sendirian. Selain itu, YA juga menyimpan rasa kecewa karena YA pernah beberapa kali nih mengajak Zen ini untuk menginap di salah satu penginapan yang ada di kawasan Bandung. Karena pada saat itu YA ini memang sering nih mengunjungi si Zen ke Bandung. Namun berkali-kali pula ditolak oleh si Zen. Karena Zen ini merasa kalau itu bukanlah hal yang wajar cuy. Perasaan YA yang tidak terselesaikan itulah yang akhirnya menjadi dendam berkecamuk yang menggebu-gebu dalam hatinya. Dan perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang berbahaya cuy. Lalu sekarang bagaimana nih kronologi YA dalam melakukan perbuatan keji terhadap Zen itu? Oke cuy, sekarang kita bahas kronologinya. Yuk cus. Hari naas itu tidak akan pernah terlupakan oleh keluarga si Zen. Berawal pada hari Senin 9 Februari 2026, hari yang terlihat biasa saja bagi sebagian orang termasuk Zen. Di hari itu Zen ini pergi ke sekolah nih seperti biasanya. Tidak ada yang tahu bahwa itu akan menjadi hari terakhirnya si Zen terlihat hidup. Sepulang sekolah, Zen ini masih mengenakan seragam olahraga cuy. Dia berjalan untuk pulang nih, seperti hari-hari sebelumnya. Tapi dia tidak pernah sampai di rumahnya. Ada kemungkinan bahwa di siang hari sepulang Zen sekolah itu, di tengah perjalanan dia terlebih dahulu nih bertemu dengan YA. Karena diketahui bahwasannya YA ini telah mengatur hari itu untuk bertemu dengan si Zen. Namun tidak ada yang tahu nih keberadaan Zen setelah itu. Karena sekitar pukul 19.26 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba Zen ini mengirim pesan nih ke temannya yang bernama Iki. Isi pesannya sangat singkat, tapi penuh kepanikan cuy. Zen mengatakan bahwa dirinya itu dibawa oleh dua orang pria. Zen gak tahu nih di mana dia berada. Dan di akhir pesan Zen itu, dia meminta maaf cuy. Seolah-olah dia itu tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Pesan itu baru dibalas oleh Iki sekitar 30 menit kemudian cuy. Tapi tidak pernah dibaca lagi oleh si Zen. Dan tidak pernah juga dibalas lagi. Karena sejak saat itu, ponsel si Zen itu sudah tidak aktif lagi cuy. Dan Zen dinyatakan benar-benar hilang. Keluarga pun panik karena Zen tidak kunjung pulang. Hari berganti hari nih, tapi tetap tidak ada kabar. Tiap hari, tiap malam, keluarga itu menunggu dengan perasaan gelisah yang tak karuan cuy. Pencarian terus dilakukan. Di tengah kebingungan dan kekhawatiran pihak keluarga, berbagai informasi itu muncul cuy.
Bahkan sempat beredar kabar yang tidak benar. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa Zain itu telah dirampok, diculik, dan dibunuh. Namun keluarga masih berharap bahwa si Zain itu akan kembali tanpa kurang suatu apapun. Sembari keluarga tetap melakukan pencarian. Tapi semua itu tidak membawa hasil apapun, cuy. Zain belum juga ditemukan. Bahkan keberadaannya itu juga tak terendus nih oleh siapapun. Selama hampir 1 minggu, keluarga hanya bisa berharap dan berdoa agar Zain itu ditemukan dalam kondisi selamat, cuy. Pencarian besar-besaran pun dilakukan oleh pihak keluarga. Keluarga mengerahkan seluruh tenaga untuk dapat menemukan si Zain. Nah, lokasi yang menjadi titik terakhir perjalanan Zain adalah sebuah tempat yang sudah lama ditinggalkan, di mana tempat tersebut benar-benar di luar perkiraan siapapun. Tempat itu adalah Kampung Gajah Wonderland, tempat wisata yang dulu ramai dan menjadi favorit warga Bandung, cuy, yang kini berubah menjadi kawasan sepi dan terbengkalai. Gelap, sunyi, tak terawat, dan jauh dari keramaian. Tempat yang jarang, bahkan hampir tidak pernah didatangi orang, itulah yang menjadi saksi bisu bagi si Zain, cuy. Sebenarnya ada apa sih di tempat tersebut? Dan apa hubungannya hilangnya Zain dengan tempat itu? Terus gimana nih kronologi Zain itu akhirnya bisa ditemukan? Ini dia kronologinya. Yuk kita cus lagi nih. Pada hari itu, di tanggal 13 Februari 2026, ada 2 orang konten kreator horor sedang melakukan live streaming eksplorasi. Mereka menjelajahi area tersebut dengan maksud ingin mengeksplor tempat-tempat angker, tempat-tempat yang sudah lama ditinggalkan, dan tempat-tempat sunyi sepi yang jauh dari hiruk pikuk keramaian, cuy. Namun siapa sangka nih perjalanan mereka menuju untuk eksplorasi tempat yang ditayangkan secara live tersebut justru menjadi peristiwa di mana mereka menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Jadi di antara semak-semak mereka itu melihat sesuatu yang mencurigakan dan berbau sangat menyengat, busuk banget pokoknya, cuy. Dan setelah diperiksa, ternyata itu adalah seorang remaja yang tergeletak tak bernyawa. Penemuan itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan tak lama kemudian, setelah polisi itu datang ke TKP, identitas korban pun terungkap. Yang tidak lain, yang ditemukan tersebut adalah jasadnya Zain Ahmad Abdul Kudus, cuy. Remaja yang sudah dinantikan kepulangannya oleh keluarganya. Remaja yang sudah berhari-hari dikabarkan menghilang, kini dia ditemukan tak bernyawa, cuy. Polisi pun langsung bergerak cepat. Mereka mengumpulkan bukti, memeriksa sejumlah saksi, dan menelusuri jejak terakhir korban. Salah satu petunjuk penting adalah pesan terakhirnya si Zain yang dikirim kepada temannya bernama Iki itu tadi, cuy. Tapi penyelidikan tersebut juga membawa fakta yang mengejutkan, cuy. Bagaimana tidak, dari penyelidikan tersebut ternyata pelaku bukanlah orang asing. Pelaku merupakan orang terdekatnya si Zain. Dan polisi juga menemukan fakta yang mengejutkan dari motif yang mendasari pelaku melakukan hal tersebut. Nah, dugaan polisi akhirnya mengarah pada 2 orang. Orang yang dikenal Zain, orang yang pernah memiliki hubungan dekat dengan si Zain, cuy. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya menangkap kedua pelaku tersebut, cuy. Dan kasus ini pun akhirnya terungkap. Dan publik juga mulai mengetahui nih kebenaran yang sebenarnya terjadi. Lalu saat keduanya ditangkap, terungkaplah fakta yang membuat banyak orang terpukul. Dari hasil penyelidikan,
pelaku diduga sudah merencanakan pertemuan itu. Mereka sengaja nih mengajak Zen ke lokasi yang sepi. Zen pun datang tanpa curiga karena Zen mengenal mereka cuy. Di tempat yang jauh dari keramaian itu, terjadilah konfrontasi atau perdebatan emosi yang tidak terkendali. Dan pada akhirnya terjadilah kekerasan. Zen dipukuli, dikerok oleh dua pelaku itu dan Zen tidak dapat melawan. Karena memang nih si Zen itu bertubuh lebih kecil daripada mereka berdua cuy. Lalu setelah itu si Zen ini ditubruk berkali-kali dengan pisau yang sudah mereka bawa dan mereka siapkan dari rumah mereka sebelum mereka pergi ke Bandung dari Garut itu cuy. Peristiwa itulah yang pada akhirnya berujung pada meninggalnya si Zen cuy. Dan setelah kejadian tersebut, pelaku langsung meninggalkan nih lokasi tersebut seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Zen ditinggalkan sendirian di tempat yang sunyi selama beberapa hari tanpa diketahui siapapun cuy. Terus apa sih motif dari pelaku melakukan hal tersebut? Ternyata sebenarnya motif yang dilontarkan pelaku terdengar sederhana banget cuy. Tapi dari hal sederhana itulah yang ternyata bisa berujung fatal. Jadi pelaku itu merasa sakit hati karena Zen itu ingin mengakhiri hubungan pertemanannya dengan mereka. Ini adalah sebuah keputusan yang sebenarnya wajar cuy. Tapi malah dianggap sebagai pengkhianatan. Waktu itu pelaku sangat sakit hati mendengar ucapan Zen tersebut. Dan hal itulah yang menjadi dendam YA terhadap si Zen. Dendam yang sudah dipendam lama. Akhirnya meledak juga pada waktu itu. Setelah terjadi penangkapan dan pelaku sudah mengungkapkan fakta. Terus hukuman apa sih yang akan didapat oleh kedua pelaku ini? Ini dia hukumannya. Yuk kita cus lagi. Meski pelaku masih di bawah umur, mereka tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya cuy. Polisi menerapkan pasal berlapis jika mereka terbukti melakukan pembunuhan berencana. YA dan APM terancam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun atau penjara seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Namun dalam konteks anak di bawah umur, hukumannya biasanya itu maksimal setengah dari orang dewasa cuy. Namun tetap mempertimbangkan beratnya perbuatannya. Saat ini kasus ini sedang dalam proses berlanjut oleh pihak kepolisian Polres Bandung dan belum masuk ke persidangan cuy. Karena memang kasusnya ini masih baru banget terjadi. Tapi jika kasus ini nanti sudah update, maka kita akan update juga ya cuy. Nah, terus sekarang bagaimana nih dengan kondisi keluarganya si Zen? Di sisi lain, keluarga Zen sekarang masih diliputi duka. Seorang anak yang dikenal baik harus pergi dengan cara yang tragis cuy. Kakeknya Zen hanya bisa berharap dalam tangisnya. Dia berharap keadilan ditegakkan dan pelaku dapat hukuman yang seberat-beratnya. Begitulah akhir dari kisah tragis Zen Ahmad Abdul Qudus. Kisah ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa luka yang tidak segera diselesaikan, yang terus dipendam dalam diam, perlahan bisa berubah menjadi amarah, kebencian, bahkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya cuy. Karena tidak semua luka terlihat di permukaan. Ada yang tersenyum di depan namun hancur di dalam cuy. Dan kalian harus ingat
Tidak semua orang yang kita kenal benar-benar bisa kita percayai. Tidak semua perhatian itu tulus. Tidak semua kedekatan berakhir dengan kebaikan. Jadi, jagalah hati kalian. Pilihlah teman dengan bijak. Dan jangan pernah mengabaikan tanda-tanda kecil yang terasa janggal sejak awal, cuy. Belajarlah untuk berbicara ketika terluka. Carilah bantuan ketika merasa tertekan. Karena diam yang terlalu lama bisa menjadi bom waktu yang menghancurkan segalanya. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi cerita kelam, tapi juga menjadi pengingat bahwa satu keputusan, satu emosi yang tak terkendali bisa mengubah hidup banyak orang selamanya. Hargai hidup, jaga diri, dan jangan pernah remehkan luka sekecil apapun itu. So, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah hukuman yang pantas buat kedua pelaku yang bejat itu? Tulis di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan kalau kalian ada request kasus atau peristiwa yang mau kita bahas, langsung tulis juga di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus selanjutnya. Oke cuy, sampai ketemu di kasus selanjutnya. Bye-bye!